Respon Presiden Prabowo Subianto dalam penanggulangan banjir di Jabodetabek. Saudara Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto ikut serta melakukan pemantauan sebagai responnya terhadap bencana banjir yang melanda Jabodetabek khususnya wilayah Bekasi. Menurut penjelasannya, Presiden kini sudah menginstruksikan agar penanganan terhadap banjir di seluruh Jabodetabek agar dilakukan dengan secepatnya. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa terutama Bekasi menjadi salah satu fokus perhatian Presiden yang telah berkoordinasi dengan pihak BNPB untuk merespon bencana banjir tersebut. Genangan lumpur dan tumpukan sampah memenuhi Perum Pondok Gede Bekasi. Saudara, sejumlah wilayah di Kota Bekasi, Jawa Barat sempat lumpuh karena banjir, namun sejak Rabu 5 Maret pagi hari, banjir di sejumlah titik sudah surut dan jalanan sudah mulai bisa dilintasi. Salah satunya adalah di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, yang pada sebelumnya Selasa 4 Maret kemarin lalu lintas di jalan tersebut lumpuh total karena banjir. Kemudian Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota AKBP Yugi Bayu Hendarto mengatakan banjir di jalan-jalan utama saat ini sudah surut dan sudah bisa dilintasi. Selain itu, banjir yang terjadi di Simpang Pekayon kini pun juga dilaporkan sudah surut. Selanjutnya, kondisi terkini di sekitaran kawasan Perum Pondok Gede Permai Jati Asih pada Rabu 5 Maret memperlihatkan air yang sudah surut. Namun dari sisa banjir di Perum Pondok Gede Permai tersebut menyisakan genangan lumpur. Di sepanjang jalan juga terlihat puing-puing sampah dan berbagai barang yang terbawa oleh arus banjir. Masyarakat juga sudah mulai kembali ke rumah mereka masing-masing untuk membersihkan tempat tinggal mereka dari sisa-sisa genangan lumpur bekas banjir. Anak berusia 3 tahun terseret arus Ciliwung ketika proses evakuasi. Saudara, seorang anak berinisial A dengan usia 3 tahun dilaporkan tenggelam, terseret arus banjir ketika proses evakuasi oleh tim SAR. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 4 Maret di kawasan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan.
Insiden ini berawal ketika korban bersama dengan keluarganya yang tinggal di Gang Perintis, Kelurahan Kebon Baru dievakuasi menggunakan perahu karet dari rumahnya pada sekitar pukul 14.51 waktu Indonesia bagian Barat. Saat dalam perjalanan menuju tempat evakuasi, perahu pun terbalik akibat arus deras dari Gang Perintis. Hal ini menyebabkan 3 orang hanyut terbawa arus, namun 2 diantaranya berhasil diselamatkan kembali. Sementara korban yang diketahui bernama Atar Malik hilang terbawa arus. Korban kemudian ditemukan pada keesokan harinya dalam keadaan meninggal dunia pada Rabu 5 Maret. Jasad A ditemukan dalam posisi telentang oleh warga setempat setelah banjir di kawasan tersebut mulai surut dan listrik di pemukiman sudah nyala. Dan setelah ditemukan, warga pun segera mengevakuasi korban ke rumah neneknya dalam kondisi tidak bernyawa. Kapolsek Tebet Komisaris Murodi menjelaskan terdapat beberapa kendala dalam proses evakuasi A. Antara lain adanya arus kali yang meluap, akses mobilitas perahu yang juga sempit dan kabel listrik yang melintang. Ratusan ojol rame-rame minta pertanggungjawaban Pertamina. Saudara, aksi viral ratusan pengemudi ojek online atau ojol mendatangi Polresta Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Selasa 4 Maret. Para pengemudi ojol tersebut mengadu meminta pertanggungjawaban dari Pertamina atas kerusakan motor mereka. Seperti dikutip dari Kompas.com, dalam aksinya mereka mengeluhkan soal kendaraannya yang mogok setelah mengisi BBM Pertalite di sejumlah SPBU Kendari. Hingga mereka juga menduga BBM Pertalite di SPBU tersebut tercampur atau dioplos dengan bahan lain. Disebutkan ada sebanyak 100 motor yang rusak akibat pengisian BBM tersebut. Dan dengan adanya hal ini, pengemudi ojol berharap pihak kepolisian segera memeriksa kondisi seluruh BBM di SPBU Kendari. Selain itu, mereka juga meminta Pertamina untuk bertanggung jawab atas segala kerusakan kendaraan yang diduga disebabkan oleh BBM Pertalite. Temuan mayat WNA tanpa busana dalam tandon. Saudara, temuan seorang mayat warga negara asing tanpa identitas di dalam bak penampungan air terjadi di loteng sebuah villa berlantai 4 di Jimbaran, Bali pada Selasa 4 Maret.
WNA pria ini ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dan tanpa mengenakan busana. Jasad WNA ditemukan pertama kali oleh Ketut, seorang tukang tandon yang mengecek kondisi bak air yang mengalami kerusakan. Ketika dilakukan pengecekan, Ketut melihat dan sempat mengira ada boneka dalam tandon air tersebut. Namun setelah dicek kembali, ternyata boneka tersebut adalah jenazah pria tanpa busana. Pemilik rumah yang bernama Nyoman Predangga kemudian melaporkan temuan itu kepada Basarnas. Selanjutnya, koordinator tim rescue Bayu Arya Wiraga mengatakan bahwa bak tersebut dalam keadaan kosong. Tim rescue kemudian melaksanakan evakuasi dengan menurunkan jasad korban. Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar, Inyoman Sidakarya mengatakan seluruh proses evakuasi berjalan dengan lancar.